Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan atas kebaikan dan penyertaan Tuhan kepada kami di pagi hari ini. Kami beroleh nafas kehidupan, kesehatan dan kekuatan, semua karena kasih dan anugerah yang daripadamu. Ya Tuhan, dengan hati yang bersuka cita, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami semua, agar firman Tuhan boleh mengajar, menuntun setiap langkah kami, agar kami selalu setia percaya kepada Tuhan dan mau melakukan segala yang sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, firman Tuhan yang menjadi renungan pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Galatia 5 ayat 7. Demikianlah firman Tuhan. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Sampai disitulah firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, satu hal yang sulit untuk kita lakukan sebagai orang Kristen adalah setia untuk taat kepada Tuhan. Terkadang kesetiaan dan ketaatan kita bergantung dengan apa yang kita alami dan dengan apa yang kita rasakan. Terkadang kesetiaan untuk taat kepada Tuhan hanya pada saat kita sedang baik-baik saja. Hanya pada saat kita sedang berbahagia, hanya pada saat kita sedang mengalami keberhasilan, sukacita di dalam hidup kita. Namun pada saat pergumulan datang, pada saat penderitaan datang, pada saat kita mengalami sakit atau penyakit, pada saat kita gagal dalam setiap usaha yang kita lakukan, tak jarang pergumulan-pergumulan ini membuat kita tidak setia, taat untuk percaya kepada Tuhan. Hal ini jugalah yang terjadi dalam kondisi Galatia pada saat itu, di mana Rasul Paulus sangat kecewa melihat jemaat Galatia yang mudah terpengaruh oleh ajaran-ajaran sesat, oleh keadaan-keadaan yang mereka rasakan pada waktu itu. Dalam renungan kita, Paulus berkata, dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Rasul Paulus sangat kecewa dengan keadaan iman jemaat Galatia yang dahulunya mereka sudah mengimani, mereka percaya kepada Yesus Kristus yang adalah jalan satu-satunya menuju kepada keselamatan. Yesus yang telah mati, disalibkan adalah bentuk nyata bagi jemaat dan bagi orang Kristen bahwa keselamatan telah dinyatakan. Namun Rasul Paulus kecewa kepada jemaat Galatia karena mereka telah dipengaruhi oleh pengajar-pengajar sesat. Demikian jugalah renungan ini sampai kepada kita. Saudaraku yang kekasih, jangan biarkan diri kita dipengaruhi oleh ajaran-ajaran sesat yang pada zaman sekarang ini begitu hebatnya mempengaruhi iman, ketaatan, kepercayaan kita kepada Tuhan. Hiduplah dengan taat dan percaya kepada Yesus Kristus, sebab hanya Yesuslah satu-satunya jalan kepada keselamatan, kepada Bapa dan kepada kehidupan yang kekal. Tidak ada jalan lain menuju surga selain dengan percaya, setia, taat dan menuruti apa yang Yesus perintahkan
kepada kita. Untuk itu saudaraku, setialah taat kepada Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan juga berkata dalam Wahyu 2 ayat 10, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini yang mengingatkan dan mengajarkan kami untuk senantiasa taat, setia dan percaya kepadamu Tuhan, agar kami selalu teguh beriman kepadamu, sebab tidak ada jalan keselamatan selain oleh karena Yesus itu sendiri. Engkaulah Tuhan, jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadamu, dialah yang beroleh keselamatan oleh kasih dan kemurahan-Mu. Ya Tuhan, berikan kami hati yang mau taat, setia, untuk mau percaya, melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Berkati setiap kami, berkati jemaat-jemaat-Mu yang berada di AKBP Tanjung Priuk Timur. Berkati juga kami para pelayan Tuhan, para perhaladu yang melayani. Kiranya semakin banyak jemaat-Mu yang percaya kepadamu Tuhan, dan yang mau setia untuk mengikut Tuhan. Berkatilah para jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit, dimanapun mereka berada. Sembuhkanlah mereka Tuhan dari sakitnya. Dan buat jemaat-Mu yang dalam keadaan berduka, hiburkanlah mereka dan yakinkanlah mereka bahwa kasih Tuhan juga akan nyata untuk mereka, agar mereka selalu percaya kepadamu dan beroleh kekuatan yang daripadamu. Tuhan, berkatilah hidup kami, dan ampunilah kami akan dosa dan kesalahan kami, agar kami layak meminta kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita.